Oke, jadi hari ini kita bakal bahas soal UAS tahun 2022 ya. Nah, kayak biasanya UASnya itu ada sekitar 6 soal, cuma karena teori relativitas khusus nggak dibahas, ya, maka kita ngerjainnya 5 soal aja. Kita mulai dari nomor satu dulu. Nah, yang nomor satu ini kita dikasih suatu rangkaian AC, ya, rangkaian AC yang dia terdiri dari resistor, kapasitor, sama induktor gitu. Tapi hati-hati, di sini rangkaian terlihat unik. Unik dalam artian itu adalah si resistor, kapasitor maupun induktornya itu ada lebih dari satu gitu ya. Nah, terus dia dipasang dengan sumber tegangan bolak-balik. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaiannya itu juga merupakan arus bolak-balik yang memenuhi fungsi sinusoidal yang ini. IT sama dengan 3 sin 1000 T ampere. Nah, ditanya tentukan impedansi total dari rangkaian tersebut. Oke. Nah, jadi jangan tertipu sama bentuk rangkaiannya, meskipun rangkaiannya aneh gitu ya kelihatannya. Ini tetap merupakan rangkaian RLC seri. Kenapa merupakan RLC seri? Karena kalau kita lihat, si sumber tegangannya ini, itu kan dia terpasang seri dengan hambatan R1, L1, R2, dan juga L2. Jadi ketika si sumber tegangan yang ngeluarin arus gitu, dia ngelewatin R1, nanti dia tembus arusnya menuju L1, tembus lagi menuju R2, terus tembus lagi menuju L2. Oke. Nah, tapi di sini kalau kita lihat, kan ada dua kapasitor ya, C1 sama C2, dan dia terlihatnya terpasang secara paralel. Nah, tapi kita bisa menerapkan prinsip rangkaian setara, gitu ya. Jadi dua kapasitor ini bisa kita gabung jadi satu kapasitor aja. Jadi tadinya ada C1 dan C2 terpasang paralel, kalau kita gabung, kita nanti bisa punya kapasitor pengganti gitu ya, yang nilai kapasitansinya itu adalah C1 ditambah C2, kayak gitu. Jadi nanti rangkaiannya tinggal sisa kayak gini aja. Ini R1, ini L1, ini R2, ini L2, ini C penggantinya, ini sumber tegangannya, terus ya dia terhubung menuju ke C-nya lagi. Kayak gitu. Nah, terus bukan cuma kapasitornya aja yang bisa kita gabung. Yang lain-lainnya juga, komponen-komponen lainnya juga bisa kita gabung. Kayak R1 sama R2-nya bisa digabung, terus L1 sama L2-nya juga bisa kita gabung jadi satu gitu ya. Nah, R1 sama R2 kalau digabung, karena dia terpasang secara seri, bisa langsung seriin aja jadi R gabungannya, RS gitu ya, itu R1 tambah R2. Nah, gitu juga induktornya. Induktor kan terpasang secara seri juga. Jadi nanti bisa kita gabung secara langsung. LS gitu, atau induktor induktor penggantinya, itu adalah L1 ditambah L2. Gitu. Nah, jadi sekarang kita punya rangkaian yang jauh lebih sederhana lagi. Jadi rangkaiannya sekarang tinggal ini RS, terus ini LS, terus ini ada CP yang terhubung dengan sumber tegangan kayak gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, berarti kan yang ditanya adalah impedansi total. Berarti tinggal kita masukin aja ke persamaan impedansi, Z. Karena kita nggak diminta menurunkan rumus impedansinya. Jadi langsung masukin aja ke persamaan yang udah jadi untuk rangkaian seri. Yaitu Z sama dengan R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat di akar. Gitu. Yang mana XL itu adalah omega dikali L, sementara XC itu adalah omega dikali C. Sorry, 1 per omega dikali C. 1 per omega dikali C. Oke. Tapi hati-hati sama nilai L, R, dan C yang digunakan. Yang kita gunakan itu adalah yang udah kita gabung, yang udah ditotalin semuanya. Berarti kalau kita masukin semuanya, XL-nya itu jadi omega dikali L1 tambah L2. Ya. Jadi yang kita pakai itu adalah L-nya yang LS, atau induktansi dari induktor gabungannya,
Gitu juga yang C-nya. C-nya itu adalah kapasitansi dari kapasitor gabungan yang berarti 1 per omega dikali C1 ditambah C2 yang ini. Maupun R-nya juga sama. R yang kita gunakan di sini adalah RS. Berarti nanti si impedansi totalnya itu bisa kita tuliskan sebagai R1 ditambah R2 kuadrat ditambah XL. Berarti omega L1 plus L2 gitu ya. Dikurangin XC berarti 1 per omega C1 tambah C2 kuadrat, terus kita akar. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya semuanya. R1-nya 20 ohm, R2-nya 30 ohm. R1-nya 20 ohm, R2-nya 30 ohm, terus L1-nya 10 mili Henry, 10 mili Henry, terus L2-nya itu sekitar 20 mili Henry, terus C1-nya itu 20 mikrofarad, C2-nya 50 mikrofarad. 20 mikrofarad, C2-nya itu 50 mikrofarad. Nah, terus omeganya berapa? Omeganya kita lihat aja dari persamaan gelombangnya. Di sini kan yang persamaan gelombang yang dikasih itu adalah persamaan arus ya, yang IT. Yaitu IT sama dengan 3 dikali sin 1000 T, kayak gitu ya. Nah, ini persamaan arusnya. Nah, berarti omeganya itu adalah ini. Omeganya itu adalah 1000 radian per second. Dan di sini dia nggak punya fasa awal. Jadi nanti kalau misalkan kita nyari persamaan tegangan ya itu tinggal kita tambahkan dengan beda fasa totalnya aja. Kayak gitu. Oke, nah ini tinggal dimasukin semua nih nilai omeganya segini, R1, R2, R3 dan lain-lainnya segini. Nanti dapat impedansinya kalau dihitung itu sekitar jelek sih angkanya. Sekitar 52,41 ohm. Kayak gitu. Nah, ini kita masukin semua ke dalam persamaan Z-nya. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, terus soal yang B itu kita ditanya, tentukan tegangan sebagai fungsi waktu. Berarti kita suruh nyari fungsi V-nya, kayak gimana. Gitu ya. Nah, kalau misalkan fungsi I-nya itu pakai fungsinya sinus gitu ya, maka biar gampang V-nya kita bikin fungsinya sinus juga. Tinggal nanti kita tambahkan sama beda fasa totalnya. Nah, jadi tegangan total di bawah. Tegangan total karena kita kan dikasihnya awalnya itu fungsi arus total ya. Fungsi arus totalnya itu adalah 3 sin 1000 T kayak gitu. Maka di sini fungsi tegangan totalnya itu adalah Vm. Vm itu tegangan total maksimum ya, dikali sin 1000 T ditambah sama beda fasa. Ya gitu. Nah, beda fasanya ini yang kita cari. Ini beda fasa total antara tegangan total dengan arus totalnya tuh kayak gimana. Yang terjadi pada si rangkaiannya. Nah, buat nyari beda fasa totalnya itu tinggal kita gunakan persamaan ini aja. Tangan dari beda fasa itu adalah XL dikurangin XC dibagi sama R. Ini adalah persamaan untuk mencari beda fasa pada rangkaian RLC seri. Beda fasa RLC seri. Nah, kalau misalkan kita dikasihnya rangkaian RLC-nya paralel, gimana? Jangan pakai persamaan ini. Kita harus turunkan lagi melalui diagram fasor. Kayak gitu. Oke, tapi karena kebetulan di soal ini kita dikasihnya seri, maka kita apa sih namanya tinggal gunakan persamaan ini aja. Dan yang dimaksud rangkaian seri itu adalah rangkaian akhirnya. Setelah kita gabung semua nilai R-nya, nilai L-nya, dan juga nilai C-nya. Kalau kita lihat di sini kapasitornya itu kan terpasang secara paralel. Tapi pas udah kita gabung jadi CP gitu. Ya dia jadi cuma satu kapasitor aja. Dan kalau kita lihat kapasitornya resistor R sama juga induktornya L
dia terpasang secara seri semua setelah digabung. Gitu. Makanya tetap dianggap sebagai rangkaian seri. Oke. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Tadi XL kan yang ini ya. XL itu ini omega dikali L1 ditambah L2. Terus XY itu 1 per omega C1 tambah C2. Nah, itu dimasukin angkanya semua sini. Berarti tangan dari beda fasa itu adalah omega L1 tambah L2 dikurangin 1 per omega C1 tambah C2 kayak gitu. Dibagi sama, nah R-nya hati-hati. R-nya juga R total, berarti R1 ditambah R2 gitu. Nah, ini kalau dimasukin semua angkanya, nanti dapat beda fasanya itu sebenarnya kurang enak ya angkanya. Itu beda apa? Tangannya itu nilainya sekitar 0,32 hasil dari tangannya. Gitu ya. Nah, ini kalau dijadikan derajat, mau nggak mau dikonversinya harus pakai kalkulator. Nggak bisa pakai, ya karena ini bukan sudut istimewa ya. Berarti beda fasanya delta P itu adalah arkus tangan dari 0,32 kayak gitu. Oke. Nah, arkus tangan dari 0,32 itu nilainya sekitar kalau dalam derajat ya, kalau dalam derajat itu dia sekitar 17,74 derajat. Nah, tapi ingat beda fasa itu umumnya seringnya itu dinyatakan sebagai radian. Berarti kita konversi ke radian. Berarti dikali 1/180 kali pi. Gitu ya. Nah, nanti maka kita bakal dapat itu sekitar kalau dalam radiannya 0,3 radian. Gitu ya. Ya udah, berarti ini kita dapat beda fasa antara tegangan dan arusnya itu kan 0,3 radian. Tinggal kita gabungin aja ke persamaan ini. Berarti tegangan total itu sama dengan tegangan total maksimum dikali sin 1000 T ditambah 0,3 radian. Kayak gitu. Nah, tapi kan di sini kita belum tahu nih si siapa tegangan totalnya nilainya berapa. Nah, tegangan total itu bisa kita cari dari arus total maksimumnya. Kan arus total maksimum di sini adalah 3 ampere ya. Kalau kita lihat dari persamaan arusnya, maka ini adalah IM. IM itu adalah arus total maksimumnya, 3 ampere. Nah, apa hubungan antara arus total maksimum dengan tegangan total maksimum? Hubungannya itu adalah bisa kita cari pakai tegangan total maksimum itu sama dengan arus total maksimum dikalikan dengan impedansi totalnya, dikali Z, kayak gitu ya. Nah, tadi kan impedansi kita udah dapat nih, 52,41. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Nah, kalau kita masukin, itu dapat sekitar 52,41 kalau dikali 3 itu depannya 156 sekitar 157 ya 157,23 berarti nanti dapat VM-nya itu 157,23 volt gitu ya. Oke, nah kan tegangan totalnya itu adalah 157,23 volt, berarti nanti persamaan tegangan totalnya itu bisa kita tulis sebagai kayak gini, 157,23 dikali sin 1000 T ditambah 0,3 radian, satuannya adalah volt. Nah, ini adalah tegangan total sebagai fungsi waktu dari si rangkaian RLC seri tadi. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang yang C-nya. Nah, yang C-nya ini tentukan, kita diminta menentukan tegangan sebagai fungsi waktu, tapi cuma yang terukur antara titik A dan titik B aja. Oke. Jadi bukan untuk seluruh rangkaian ya, tapi antara titik A dan titik B. Berarti dari titik A dan titik B itu berarti dari sini sampai ke sini. Gitu. Itu jalur yang pertama. Bisa juga kita pakai jalur lain, yaitu dari sini terus ke sini. Oke. Nah, itu hasilnya bakal sama aja. Cuma paling gampang ya kita pakai jalur yang pendek yang komponen-komponennya itu jumlahnya sedikit gitu ya, supaya analisisnya nggak ribet. Karena kalau makin banyak komponen ya berarti makin banyak perhitungan yang kita masukin ke dalam analisis. Oke. Nah, berarti buat nyari tegangan antara titik A dan titik B,
yang perlu kita lakukan itu adalah kita cari dulu impedansinya. Impedansi antara titik A dan titik B ini aja. Kalau Z yang kita cari tadi, Z yang ini, ya, itu adalah impedansi total. Jadi impedansi yang mencakup seluruh komponen yang ada di rangkaian ini, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari titik A sampai titik B, kalau kita lihat, kalau misalkan kita ambil jalur yang pertama ini, jalur yang pertama, itu komponennya cuma ada R1, terus L1, terus R2, sama udah, itu aja. Itu kalau kita lewat jalur yang pertama. Kalau misalkan kita lewat jalur yang ini, jalur kedua lah kita kasih nama. Kalau kita lewat jalur yang kedua, maka nanti komponen-komponennya itu bakal ada C1, C2, sama L2. Kayak gitu. Ternyata sama, cuma sama-sama ada 3 komponen gitu ya. Jadi bebas mau pakai jalur satu atau jalur dua. Oke, yang penting kita cari impedansi antara kedua jalur tadi. Mau lewat jalur satu atau mau lewat jalur dua. Jadi kita cari dulu impedansinya di jalur satu. Kalau kita ambil jalur satu, ini komponennya ada R1, R2, sama L1. Ya nggak? Ya, R1, R2, sama L1. Berarti impedansinya cuma dipengaruhi oleh 3 komponen itu aja. Gitu. Cuma dipengaruhi oleh komponen R1, R2, dan juga L1. Maka Z-nya bisa kita tulis sebagai R kuadrat ditambah XL kuadrat diangkat. XC-nya nggak ada, karena di sini kan dia nggak ngelewatin kapasitor sama sekali. Itu kalau kita lewat jalur satu. Kalau kita lewat jalur dua, tadi kan jalur 2 itu komponen ada C1, C2, sama L2 ya. Berarti nggak ngelewatin R sama sekali. Berarti nanti impedansinya itu cuma XL min XC kuadrat diakar aja. Atau dalam kata lain, kok kuadrat kalau diakar kan jadinya hilang ya kuadratnya. Berarti jadi XL min XC aja. Kayak gitu. Ini bebas jadinya kita pengen lewat jalur yang mana. Mau lewat jalur satu ataupun lewat jalur 2. Tapi kalau kalau dilihat dari sini kayaknya gampang lewat jalur 2 ya. Karena tinggal XL min XC aja, nggak usah di kuadratin lagi. Enggak deh. C-nya itu dalam mikrofarad, jadi 1/mikrofarad itu ntar hitungannya panjang. Berarti kita lewat jalur satu aja. Yang ini aja. Nah, di sini jalur satu kan cuma ada R1, R2, sama L1. Berarti Z-nya kalau kita buka persamaannya, kita jabarkan gitu ya. Ini tinggal sisa. Ini aja. R1 ditambah R2 kuadrat, gitu ya. Ditambah omega dikali L. L-nya L spesifik ya. L-nya L1 kuadrat. Diangkat. Kayak gitu. Nah, terus masukin tuh nilainya masing-masing. R1 ditambah R2 kan jadinya 50 ohm ya. R1 tambah R2 tuh 50 ohm. Terus L1 itu dia tadi nilainya sekitar berapa? Berapa milihenry tadi? Lupa. L1 itu 10 milihenry ya. L1 10 milihenry. L1 itu nilainya 10 milihenry. Berarti kalau dikali omega, omega dikali L1, omega itu kan 1000 ya. 1000 dikali 10 milihenry berarti jadinya 10. 10 aja, 10 ohm gitu. Ya. Nah, berarti ini Z-nya adalah 50 kuadrat ditambah 10 kuadrat di akar. Jadi nanti kita bakal dapat Z-nya, impedansinya antara titik A sama titik B. Itu sekitar kalau dijadikan koma gitu ya, 50,99 ohm. Kayak gini. Oke. Nah, impedansinya kan udah dapat nih. Impedansi antara titik A sama titik B. Sekarang kita cari beda fasa antara titik A dan titik B. Gitu ya. Jadi setelah dapat impedansi, kita cari beda fasa antara titik A dan titik B. Berarti tangan PAB gitu ya, pokoknya namanya. Jadi PAB itu beda fasa antara titik A dan B. Tangan PAB itu adalah sama dengan XL per R aja. Karena XC-nya nggak ada. Ingat, kalau kita lihat jalur satu itu nggak ada kapasitor. Jadi bukan XL min XC, tapi XL per R aja. Kayak gitu. X-nya dihilangin aja. Nah, ini kan berarti jadi omega dikali L1 dibagi sama R1 plus R2. Nah, ini kalau dimasukin angkanya, nanti kita dapat tangannya itu sekitar
1/5 kalau nggak salah. Ya kan, ini 10 ya. Omega dikali L 10. R1 tambah R2-nya 50. Berarti ini jadi 10/50. Atau 1/5. Nah, kalau kita inverse, kita jadikan derajat, maka arctan dari 1/5, nah ini harus pakai kalkulator. Dia bukan sudut istimewa soalnya. Itu sekitar 11,31 derajat. Oke. Kalau kita jadikan radian, itu sekitar 0,2 radian. Gitu. Nah, ini adalah beda fasa antara titik A dan titik B. Oke. Nah, jadi impedansinya antara titik A dan B kita udah dapat. Beda fasanya udah dapat. Sekarang tinggal kita cari tegangan maksimum antara titik A dan titik B. Berarti tegangan maksimum antara AB gitu. Nah, caranya dia gimana? Sama kayak tadi kita nyari tegangan maksimum pada rangkaian total, yaitu arus totalnya dikalikan dengan impedansinya. Tapi sekarang impedansinya cuma impedansi antara titik A dan B aja. Kayak gitu. Jadi ini 3 dikali sama berapa? 50,99. 50,99 ohm. Nah, itu jadi nanti sekitar tegangannya itu 152,97 volt. Kayak gitu ya. Oke. Nah, tegangannya udah dapat, beda fasanya udah dapat, terus impedansinya udah dapat. Berarti nanti tinggal kita gabung aja. Berarti tegangan sebagai fungsi waktu antara titik A dan titik B itu adalah 152,97 dikali sin 1000 T gitu ya, ditambah sama beda fasanya 0,2. 0,2 radian. Kayak gini. Satuannya volt. Nah, ini adalah tegangan antara titik A dan titik B. Kayak gitu kurang lebih. Oke. Nah, terus yang terakhir untuk soal nomor 1, itu yang D. Tentukan daya rata-rata pada rangkaian. Nah, buat nyari daya rata-rata berarti tinggal kita masukin ke persamaan daya untuk ini aja. Untuk apa sih namanya? Untuk rangkaian RLC. Nah, ingat daya rata-rata gitu ya. Nah, itu bisa dicari pakai V dikali I gitu kan ya. Nah, tapi V sama I-nya kita rata-rata, dan ingat V itu bisa kita cari dari I kali R gitu. Nah, jadi daya rata-rata itu bisa kita dapatkan dari I kuadrat dikali R. Tapi hati-hati sama I dan R-nya. I dan R-nya itu yang kita masukin bukan arus maksimum. Gitu ya. Tapi yang kita masukin di sini I-nya itu adalah IRMS. Karena ingat hubungan antara daya rata-rata dengan arus atau tegangan itu adalah pakai tegangan RMS-nya. Jadi ini sebenarnya VRMS dikali IRMS gitu. Ya gitu ya. Nah, ini juga yang mana VRMS itu hubungannya sama IRMS adalah V sama dengan I dikali R. Dan juga R-nya di sini yang kita pakai adalah R total. Karena tadi resistornya kan ada lebih dari satu ya, bukan cuma satu doang. Jadi yang kita pakai R-nya adalah R total. Nah, IRMS itu apa? IRMS itu adalah arus maksimumnya, tapi dibagi sama akar 2. Kayak gitu. Nah, jadi ini kalau kita masukin angkanya, kan berarti jadi arus maksimumnya kan 3 ampere. Dibagi akar 2, terus dikuadratin. Nah, ini adalah IRMS-nya dikuadratin. Dikali sama hambatan total. Hambatan totalnya tadi 50 ohm. Kayak gitu. Nah, ini nanti kalau dihitung angkanya itu sekitar 225 watt. Nah, ini adalah daya rata-rata dari si rangkaian RLC ini. Kayak gitu kurang lebih. Oke, nah ini soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2. Ini tentang gelombang elektromagnet ya. Jadi kita dikasih suatu gelombang elektromagnet yang dia itu
vektor medan listriknya sama vektor medan magnetnya fungsinya udah dikasih tahu. Oke. Terus intensitas radiasi dari si gelombang elektromagnet ini juga diketahui adalah 15 pi watt per meter persegi. Nah, kita diminta menentukan arah vektor pointing dan arah vektor medan magnet BM-nya. Terus cari juga berapa besar dari nilai maksimum medan listrik dan juga nilai maksimum atau amplitudo dari medan magnet dan medan listriknya. Lalu kemudian dia radiasinya tersebut itu melewati polarisator. Nah, tentukan amplitudo medan listrik setelah lewat polarisatornya berapa. Oke. Nah, ini soal gelombang elektromagnet. Jadi kita dikasih fungsi medan listrik gitu ya. Itu bentuknya adalah EM, arahnya ke Y gitu ya. Sin KX min omega T. Terus untuk medan magnet kita punya BM, arahnya belum diketahui ini getarannya kemana. Tapi fungsinya sin KX min omega T. Kayak gitu. Nah sekarang kita ditanya, kemana arah vektor pointing? Vektor pointing S itu arahnya kemana? Sama arah arah dari vektor getaran medan magnetnya itu kemana? Kayak gitu kan ya pertanyaannya. Nah arahnya untuk vektor pointing, ingat sifat dari gelombang elektromagnet, vektor pointing itu adalah vektor transport energi dari gelombang elektromagnet. Jadi arahnya pasti itu bakal searah dengan kemana arah gelombang elektromagnet tadi dia merambat. Jadi arah S itu sama dengan arah rambat. Nah, kita bisa melihat arah rambat gelombang itu dari mana. Kalau misalkan kita dikasih fungsi gelombang kayak gini, kita lihat aja si bilangan gelombangnya atau vektor gelombang K, gitu ya. Itu variabelnya nempelnya sama siapa? Karena K itu nanti menunjukkan si gelombang itu menjalannya bakal kemana. Gitu. Nah, di sini kan K-nya itu nempelnya sama X ya. Jadi KX. Berarti gelombangnya ini nanti bakal merambat ke arah sumbu X. Ini arah rambatnya. Arah rambat ke sumbu X. Kayak gitu. Nah, tapi sumbu X mana? Sumbu X positif atau negatif? Ke kanan atau ke kiri gitu kan ya pertanyaannya. Nah, kita lihat aja si KX sama omega T-nya ini tandanya sama atau beda. Karena mereka tandanya berlawanan, KX-nya positif, terus omega T-nya negatif gitu ya. Tandanya berlawanan, maka dia arahnya ke sumbu X positif. Kayak gitu. Karena tandanya berlawanan. Tanda berlawanan. Kayak gitu ya. Kalau misalkan dia setanda gitu, jadi KX plus omega T atau minus KX minus omega T, ya berarti dia ke sumbu X negatif. Kayak gitu ya. Tapi di sini kita punyanya tandanya berlawanan, jadi dia ke sumbu X positif. Kayak gitu. Ya udah, kan dia merambatnya ke arah sumbu X positif, maka vektor pointingnya juga nanti merambatnya ke arah sumbu X positif. Ini arah dari vektor pointing. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan arah getaran dari medan magnetnya gimana? Nah, ingat sifat dari perambatan dan getaran dari gelombang elektromagnet. Antara medan listrik, medan magnet, dan juga vektor pointing atau arah rambat, itu mereka bakal saling tegak lurus satu sama lain. Ya. Saling tegak lurus. Jadi mereka nggak mungkin berada pada sumbu yang sama. Nah, di sini kan S-nya itu atau vektor pointing itu arahnya adalah pada sumbu X. X positif gitu ya. Terus E-nya itu arahnya pada sumbu Y positif. Pada sumbu Y aja sih sebenarnya. Karena dia bisa positif, bisa negatif. Kan yang namanya gelombang berosilasi ya, naik turun. Tapi yang jelas dia di sumbu Y untuk medan listriknya. Taunya dari mana? Kita lihat aja. Di sini di fungsi gelombang untuk medan listriknya itu ada J-nya. Ada apa sih namanya? Indeksnya. Indeksnya itu J. Itu vektor satuannya yang menunjukkan dia ke arah sumbu Y. Gitu ya. Nah, karena
vektor pointingnya itu udah ke X, terus medan listriknya itu udah ke Y, maka medan magnetnya itu nggak boleh ada di sumbu X lagi, dan juga nggak boleh ada di sumbu Y lagi, karena harus saling tegak lurus kan ya. Nah, satu-satunya sumbu yang tersisa itu adalah sumbu Z. Jadi nanti medan magnetnya itu arahnya adalah menuju ke sumbu Z, positif juga. Gitu. Kenapa Z-nya Z positif juga? Karena ingat, antara medan listrik dan medan magnet itu dia satu fasa. Satu fasa. Nah, ini sifat mereka. Jadi mereka bakal selalu satu fasa. Artinya apa? Ketika medan listriknya maksimum, B-nya juga maksimum. Kalau dia lagi positif, medan listriknya E-nya gitu ya, maka B-nya juga positif. Kebalikannya, kalau misalkan E-nya negatif, maka B-nya juga negatif gitu. Makanya tandanya bakal sama. Kalau ini positif, ini negatif, ini negatif. Gitu ya. Itu makna dari satu fasa. Dan puncaknya tuh tepat terjadi barengan gitu ya. Oke, yaudah. Itu eh, yang A kita udah jawab ya. Jadi vektor pointingnya ke sumbu X positif, medan magnetnya ke sumbu Z positif. Ya gitu. Nah, terus yang C-nya, jika radiasi tersebut, sorry, yang B-nya dulu ya. Tentukan nilai E maksimum dan B maksimum. Nah, kan sekarang kita dikasih intensitas ya. Di soalnya itu yang udah diketahui adalah intensitas gelombangnya, yaitu 15 pi watt per meter persegi. Kayak gini. Oke. Nah, ingat, intensitas itu sama aja kayak nilai rata-rata dari vektor pointing. Ini sama aja kayak nilai rata-rata dari vektor pointing. Yang mana nilai rata-rata vektor pointing itu bisa kita cari pakai persamaan ini. 1/2 dikali 1/mu0 dikali E maksimum dikali B maksimum. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang namanya medan listrik sama medan magnet di gelombang elektromagnet itu dia nilainya bakal selalu terhubung. Terhubungnya apa dengan hubungan ini? E maksimum dibagi B maksimum, itu nilai bakal sama dengan C. Yang mana C itu apa? C itu adalah kecepatan rambat dari gelombang elektromagnetnya. Kayak gitu. Oke, jadi buat nyari amplitudonya, kita tinggal masukkan aja. EM sama dengan C dikali BM. Masukin persamaan ini. Jadi nanti kita dapat I sama dengan 1/2 dikali 1/mu0 dikali C dikali BM kuadrat. Nah, dari sini kita dapat BM. BM itu adalah 2 mu 0 I dibagi C di akar. Oke. Tinggal dimasukin, mu 0 itu kan konstanta ya. Yang besarnya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Terus I itu adalah 15 pi watt per meter persegi. Kalau C itu kecepatan cahaya di vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Gitu. Masukin ke sini, nanti kita bakal dapat besar dari medan magnetnya itu sekitar kalau dihitung pakai kalkulator gitu ya, itu sekitar 6,28 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Kayak gitu. Nah, ini besar dari medan magnet, amplitudo medan magnetnya. Kayak gitu. Nah, buat dapat amplitudo medan listrik gimana ya? Tinggal masukkan aja ke sini. Amplitudo medan listrik itu adalah kan C dikali B ya. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dikali 6,28 kali 10 pangkat min 7. Nanti dapat sekitar 188,4 Newton per Coulomb. Nah, ini adalah amplitudo dari medan listriknya, sorry. Kayak gitu. Jadi tinggal menggunakan dua hubungan ini aja. Ini sama ini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, yang C-nya. Jika radiasi tersebut melewati sebuah polarisator dengan sumbu transmisi membentuk 60 derajat terhadap sumbu Y. Tentukanlah amplitudo medan listrik setelah melewati polarisator. Nah, ini kita harus cek dulu. Gelombangnya itu udah terpolarisasi atau belum? Jawabannya adalah udah, gitu ya.
Karena di sini kalau kita lihat arah getaran dari medan listriknya itu cuma ke satu sumbu aja kan ya, cuma ke sumbu Y aja. Nah, jadi dia sudah terpolarisasi di sepanjang arah dari sumbu Y. Nah, kalau dia udah terpolarisasi, terus kita belokin polarisasinya, jadi kita polarisasi ulang, nanti intensitasnya bakal berkurang. Ya. Jadi ini kita punya, misalkan ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z gitu ya. Nah, jadi gelombangnya itu medan listriknya udah terpolarisasi di sepanjang sumbu Y. Getarannya itu udah spesifik di satu sumbu aja. Kalau belum terpolarisasi, getarannya berarti masih random. Bisa kemana aja arah getarannya gitu. Bukan cuma di sumbu Y doang. Nah, terus dia melewati polarisator. Misalkan di sini ada polarisator gitu ya. Yang polarisator itu membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu Y. Jadi kalau aku gambar, ini arah rambatnya, sumbu X, ini sumbu Z, ini sumbu Y. Nah, jadi polarisator itu kayak gini. Nah, miring sebesar 60 derajat. Akibatnya apa? Akibatnya nanti ketika gelombangnya itu melewati polarisator ini, dia itu bakal dibelokin. Getarannya sekarang bukan vertikal lagi di arah sumbu Y, tapi sekarang jadi sejajar sama arah sumbu polarisator kayak gini, miring. Kayak gitu. Itu setelah dia keluar dari si apa? Si polarisatornya ini. Nah, terus intensitasnya nanti bakal berubah. Misalkan tadi intensitas awalnya itu kan I0 ya. Misalkan I0 itu tadi adalah 15 pi watt per meter persegi. Nah, setelah dia keluar dari polarisator, itu nanti intensitasnya jadi I0 dikali cos kuadrat theta. Yang mana theta ini adalah sudut pembelokannya. Jadi seberapa besar dia dibelokkan arahnya dari arah awal. Nah, di sini kan dia dibelokkannya sebesar 60 derajat kan ya. Berarti nanti I-nya itu adalah I0 dikali cos kuadrat 60. Kayak gitu. Cos 60 itu kan setengah. Berarti kalau kita kuadratkan jadinya seperempat. Jadi I-nya itu jadi seperempat I0. Kayak gitu ya. Nah, ingat hubungan antara intensitas dengan medan. Intensitas itu kan tadi adalah nilai rata-rata dari vektor pointing. Berarti bisa kita tulis setengah 1/mu0 dikali E dikali B gitu ya. Aku kasih tanda aksen, maksudnya setelah dia berubah gitu. Sama dengan seperempat I0. Berarti nanti dapat kalau kita masukin hubungan EM aksen per BM aksen itu sama dengan C. Nah, ini hubungannya nggak pernah berubah ya. Meskipun nilai medan listrik sama medan magnetnya berubah, pembagiannya tuh bakal tetap nilainya bakal selalu sama dengan C. Jadi kecepatan cahayanya itu nggak berubah. Kayak gitu. Rasionya bakal selalu sama. Nah, ini kalau aku substitusi semuanya, nanti bakal dapat 1/mu0. Ini setengahnya bisa coret. Ini jadi EM aksen, sorry. Jadi BM aksen kuadrat sama dengan, BM aksen kuadrat dikali C, sorry. Sama dengan setengah I0. Kayak gini. Jadi nanti dapat BM aksen itu sama dengan mu0 I0 dibagi 2C di akar. Kayak gitu ya. Oke. Nah, atau tadi kan di awal kita punya BM-nya itu persamaannya adalah 2 mu0 I0 dibagi C kan ya. Sementara sekarang duanya itu ada di bawah. Itu sama aja kayak kita. Kalau aku kali 2/2 nih di dalam akarnya. Berarti kan jadi 4/4 ya. Sorry. 2/4. Kayak gini. Nah, duanya ini kalau dikeluarin jadi gini kan ya. Setengah 2 mu0 I0 dibagi C. Atau dalam tanda kutip BM aksen itu adalah setengah dari BM awal. Yang tadi udah kita hitung nilainya. BM awal itu kan 6,28 kali 10 pangkat min 7. Berarti setengah dari itu. Setengah dari 6,28 kali 10 pangkat min 7. Berarti sekitar 3,14 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, ini BM aksennya. Nah, berarti EM aksennya itu juga merupakan setengah dari EM awal. Gitu kan.
Berarti EM awalnya itu kan tadi adalah ini ya, 188,4. Berarti dibagi 2. Berarti setengah dari 188,4. Berarti sekitar 94,2 Newton per Coulomb. Gitu. Nah, ini adalah medan listrik dan medan magnet akhirnya setelah dia melewati polarisator tadi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, ini soal nomor 2 tentang gelombang elektromagnet. Sekarang kita pindah ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Nah, jadi soal nomor 3 ini tentang interferensi difraksi gitu ya. Nah, kita dikasih celah yang dia punya panjang gelombang 600 nanometer. Sorry. Kita punya laser gitu ya, terus kita punya celah. Lasernya itu panjang gelombangnya 600 nanometer. 600 nanometer kayak gini. Jarak antar celah adalah 24 mikrometer. 24 mikrometer. Nah, D ini adalah jarak antar celah. Ya. Dan layar berada 4 meter dari celah. Nah, itu aku kasih nama L. 4 meter itu. Pada layar, titik O adalah titik di mana intensitas maksimum order nol terjadi. Berarti titik O itu kayak pusat layarnya gitu. Nah, titik P itu berjarak 65 cm dari O. Oke. Lebar dari masing-masing celah itu adalah 8 mikrometer. Nah, itu aku kasih nama A, 8 mikrometer. Kayak gitu. Tentukan order maksimum interferensi yang hilang karena selubung envelope utama difraksi. Oke. Nah, berarti ingat kalau kita berurusan sama kasus interferensi difraksi. Interferensi difraksi itu maksudnya difraksi akibat dua celah atau lebih gitu ya. Maka nanti pasti bakal ada terang yang hilang. Kenapa? Karena terang yang hilang itu nanti bakal ketiban, sorry, terang interferensi nanti bakal ada yang ketiban sama selubung gelap difraksinya. Kayak gitu. Buat nyarinya gimana? Berarti kita tinggal gunakan pola terang, terang interferensi, interferensi dua celah aja. Pola terang interferensi dua celah itu kan adalah D dikali sin theta sama dengan M lambda gitu kan. Yang mana M itu adalah order terang keberapanya gitu. Terang ke 0, terang ke 1, terang kedua dan seterusnya. Terus habis itu kita gunakan pola gelap dari difraksi. Difraksi satu celah. Karena difraksi itu ya untuk tiap celah tuh nanti bakal menghasilkan pola difraksi. Gitu. Makanya ketika kita punya dua celah atau lebih, tiap celah yang menghasilkan difraksi, pola difraksi itu bakal digabung gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Nah, untuk pola gelap difraksi itu adalah A dikali sin theta itu sama dengan N lambda. Yang mana N ini order gelap difraksinya. Ini aku tulis saja. M itu terang interferensi, order terang ya, order terang. Sementara N itu adalah order gelap difraksi. Kayak gitu ya. Nah, biasanya terang interferensi yang paling kelihatan hilangnya itu adalah terang interferensi yang ketiban sama gelap difraksi pertama. Jadi di sini kita gunakan N itu N sama dengan 1 aja. Nah, ini adalah gelap difraksi yang pertama. Gelap difraksi pertama. Kayak gitu ya. Berarti nanti kita bakal dapat D sin theta sama dengan M lambda, terus A sin theta sama dengan lambda. Nah, ini persamaannya kita apain? Kita bagi aja. Ruas kiri dibagi ruas kiri, ruas kanan dibagi ruas kanan. Jadi nanti kita bakal dapat D sin theta dibagi A sin theta sama dengan M lambda dibagi lambda. Gitu. Nah, jadi kan nanti lambdanya habis ya. Lambdanya habis, sin tetanya juga habis. Jadi nanti kita dapat D per A itu sama dengan M. Gitu. Jadi perbandingan antara jarak antar celah dibagi sama lebar celah itu nanti bakal memberikan M. M itu adalah order terang interferensi yang bakal hilang karena ketiban oleh gelap difraksinya. Gitu.
Nah, tinggal masukin aja kan. D-nya itu kan tadi 24 mikrometer ya. 24 mikrometer. Terus A-nya itu adalah 8 mikrometer. 8 mikrometer. Jadi nanti kalau kita bagi, kita bakal dapat sama dengan 3. Ya. Artinya terang interferensi yang ketiga ini bakal hilang. Terang yang akan hilang. Ya. Jadi nanti kita nggak bakal ngeliat puncak ketiga dari kanan atau dari kiri dari layarnya. Gitu. Karena dia ketiban sama gelap difraksinya. Oke. Nah, terus untuk yang B-nya, apakah titik P tersebut, oh di sini kan kita dikasih titik P, titik P sini. Nah, terus ditanya, apakah titik P tersebut itu dia berada di posisi maksimum atau di posisi minimum atau di antara keduanya gitu. Jadi kita pengen ngecek nih, si titik P-nya itu ada di mana posisinya? Di maksimum, minimum, atau keduanya? Kayak gitu. Nah, buat ngeceknya gimana? Ya tinggal kita masukin aja ke dalam pola interferensi dua celah. Dia masuk ke dalam pola gelap, pola terang, atau enggak keduanya. Gitu ya. Kalau pola terang, kan D sin theta itu sama dengan M lambda. Ini pola terang. Terang interferensi dua celah. Kalau misalkan gelap, itu D sin theta-nya nilainya sama dengan M plus setengah dikali lambda. Bisa M plus setengah, bisa M min setengah, bebas. Tergantung tergantung kita ngedefinisin M-nya mau dari berapa angkanya. Dari 0, 1, 2, 3, atau seterusnya. Gitu. Nah, ini pola gelap. Yang jelas, di sini yang pengen kita cari itu adalah nilai M-nya. M-nya itu harus bilangan bulat. Integer gitu ya. Jadi semisal nanti kita dapat M-nya itu bukan bilangan bulat, tapi merupakan pecahan, maka di situ ada yang salah. Gitu ya. Oke, berarti dia bukan termasuk pola terang atau bukan bukan juga termasuk pola gelap, kayak gitu. Oke. Nah terus untuk kasus interferensi ataupun difraksi, ingat sintetanya ini bisa kita ubah jadi Y per L. Y itu jarak nih, dari pusat layar ke pola yang pengen kita amati. Nah ini Y. Sementara L itu adalah jarak dari pusat layar ke celahnya. Nah ini L. Kayak gitu. Oke, tinggal kita cocokin. Berarti sekarang kita cek di terang dulu. DY per L sama dengan M lambda. Berarti M itu sama dengan DY per lambda dikali L. Masukin semua angkanya. D-nya itu tadi 24 mikro kan ya? 24 kali 10 pangkat min 6. Y-nya itu Y-nya itu berapa? Y-nya itu 65 cm. 65 kali 10 pangkat min 2. Lambdanya itu tadi berapa? Sekitar lambdanya itu 600 nanometer. Berarti 600 kali 10 pangkat min 9. Nah, sementara L-nya itu adalah 4 meter. Ini. Nah, ini kalau kita hitung, maka kita dapat M-nya. 24 dibagi 4 itu kan 6 ya. Berarti 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi sama 600 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 7. Dikali sama 65 kali 10 pangkat min 2. 6 dibagi 6 habis. 10 pangkat min 6 dibagi sama 10 pangkat min 7 kan jadi 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 2 jadi 10 pangkat min 1. Jadi jadinya adalah 6,5. Oke. Nah, kita dapat pecahan, bukan pecahan, desimal ternyata. Sementara yang kita cari di sini adalah polanya pola terang. Berarti jawabannya adalah dia bukan pola terang. Bukan pola terang. Kenapa bukan pola terang? Karena kalau misalkan dia beneran pola terang, nilai M yang dihasilkan ini, dia harusnya merupakan bilangan bulat. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cek untuk pola gelap. Ini cek terang.
Sekarang kita cek gelap. Nah, kalau pola gelap itu kan dy per L sama dengan M plus setengah dikali lambda. Nah, berarti lambdanya, M-nya itu bisa kita tulis jadi M plus setengah dikali dy per lambda dikali L. Atau M-nya untuk gelap itu adalah dy per lambda L dikurangin setengah. Kayak gini. Nah, dy per lambda L itu kan tadi udah kita hitung ya adalah 6,5. Berarti ini sama aja kayak 6,5 dikurangin 0,5. Yaitu jadi 6,0. Nah, ini bilangan bulat kan ya? Bilangan bulat, integer gitu. Nah, karena sesuai dengan kriterianya bahwa si M itu harus bilangan bulat. Dan kita dapat dapat nilai M-nya ini dari pola gelap. Berarti bisa kita simpulkan bahwa titik Y tadi itu adalah titik titik gelap. Kayak gitu ya. Gelap ke berapa? Gelap ke 6. Kayak gitu. Oke. Ya, ini adalah tentang eh, gelap terangnya gitu ya. Oke, selanjutnya yang C, berapa rasio intensitas di titik P, yaitu IP gitu ya, dengan intensitas IM di tengah pola. Nah, buat nyari rasio intensitas itu kita harus tahu persamaan intensitas dari interferensi difraksi kalau ditotalin tuh kayak gimana. Kayak gitu ya. Nah, persamaannya itu bisa kita cari dengan cara adalah kita gabung aja. Kita gabung eh, persamaan intensitas untuk pola interferensi sama persamaan intensitas untuk pola difraksi. Gitu ya. Untuk pola difraksi persamaan intensitas itu kan IM dikali sin, ini kan ya, dikali sin beta per 2 dibagi, sorry, sin beta per 2 dibagi beta per 2 kuadrat. Kayak gini kan ya. Nah, ini adalah pola difraksi. Intensitas, sorry, persamaan intensitas untuk pola difraksi dari satu celah. Nah, tapi kan sekarang karena ada pengaruh interferensi dua celahnya juga, maka ini dikali lagi. Dikali lagi sama pola interferensi untuk dua celah. Nah, intervensi untuk dua celah itu kan polanya cuma ini aja kan ya. Cuma kosinus KD sin theta kuadrat. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi perbandingan intensitas pada titik P tadi itu bisa kita cari dari ini aja, tinggal kita bagi. IP per IM itu sama dengan sin beta per 2 dibagi beta per 2 kuadrat dikali kosinus KD sin theta kuadrat. Kayak gitu. Yang mana K-nya itu adalah bilangan gelombang, jadi bisa kita ganti jadi 2pi dibagi lambda. Gitu. Sorry, kayaknya ada yang kurang. Kosinus KD sin theta atau KD sin theta per 2 ya. 2pi per lambda. Oh iya, sorry, sorry. Ini per 2 harusnya. KD sin theta per 2. Oke. Nah, ini pola intervensinya. KD sin theta per 2. Ya gitu. Nah, berarti kan tadi sin tetanya bisa kita ganti juga kan ya. Sin tetanya itu adalah sama dengan Y per L. Nah, terus beta pada difraksi ini apa? Beta pada difraksi itu dia terkait sama lebar dari celahnya. Ya. Jadi kalau kita buka beta pada difraksi, ya, itu sama aja kayak K dikali A sin theta. Kayak gitu. Yang mana K-nya juga adalah 2pi per lambda. Jadi nanti kalau kita substitusi ini adalah 2pi per lambda dikali A sin theta. Kayak gitu ya. Oke, nah jadi IP per IM itu sama dengan sin dari 2pi per lambda dikali A sin theta
per 2 dibagi 2pi per lambda dikali A sin theta per 2 kuadrat dikali kosinus. Nah, K-nya kita ganti jadi 2pi per lambda. Berarti 2pi per lambda dikali D sin theta per 2 dikuadratin. Sorry, bukan ini. Oh, ini salah. Bukan sudut yang dikuadratin, kosinus yang dikuadratin. Nah, kayak ini. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi nanti kita dapat, kalau disederhanain, nah sin tetanya itu kan bisa diingat, bisa diganti jadi Y per L. Jadi ini kita ganti jadi Y per L semua. Berarti ini IP per IM itu sama dengan sin 2 dibagi 2 habis, berarti A dikali pi per lambda dikali sin dikali Y per L dibagi A dikali pi per lambda dikali Y per L kuadrat dikali cos kuadrat D dikali pi dibagi lambda dikali Y per L. Kayak gitu. Nah, ini tinggal dimasukin aja angkanya semua, terus dihitung berapa sin kuadrat sama cos kuadrat kayak gitu ya. A-nya tadi 8 mikrometer, D-nya itu tadi 24 mikrometer, terus lambdanya itu tadi 600 nanometer, 600 nanometer, L-nya itu tadi 4 meter, sama Y-nya itu tadi ada 65 cm. Nah, ini tinggal dimasukin semua angkanya. Gitu ya. Nanti dapat perbandingan IP dibagi IM-nya berapa, itu adalah perbandingan intensitas dari yang berada pada titik tadi. Harusnya perbandingan itu nilainya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Tadi kan pola yang kita dapat di titik tadi adalah pola pola gelap. Gitu ya. Kalau nggak 0 ya pasti kecil banget. Nggak 0 juga sih, tapi kecil banget gitu nilainya. Istilahnya. Jadi kayak 10 pangkat minus berapa gitu. Artinya intensitasnya itu bakal sangat menurun drastis di titik tadi. Gitu ya. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah pola soal tentang interferensi dan difraksi. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Berarti nomor 4. Oke, nah ini soal nomor 4. Nah, di sini kita punya suatu tongkat gitu ya, yang panjangnya 4 cm. Tongkatnya itu yang warnanya oranye yang di tengah sini. Nah, terus dia bisa bergerak dengan kecepatan 2,5 meter per second ke kiri. Nah, terus di sini ada uh, rel gitu ya. Di sepanjang rel ini dia bisa bergerak. Nah, relnya itu dia punya hambatan listrik sebesar 0,5 ohm. Nah, di atas relnya ini dengan jarak A gitu ya. Itu ada suatu kabel panjang yang dialirin arus konstan 25 ampere. Oke. Nah, berapa besar gegel induksi pada loop? Terus arus induksi sama daya yang dikerahkan pada tongkat agar dapat bergerak dengan kelajuan konstan. Oke. Nah, jadi kita cari buat nyari gegel induksi yang muncul pada loop ini. Loop yang dibentuk oleh si tongkatnya, berarti yang daerah tertutup ini. Oke, nanti loopnya bakal apa? Gegel induksi bakal muncul pada loop sebelah sini. Itu kita cari tahu dulu medan magnet yang ada di sini berapa. Gitu ya. Nah, kita cari medan magnetnya menggunakan hukum ampere gitu. Berarti kita bikin loop tertutup melingkar, yang karena arah arusnya ke kiri gitu ya. Maka kita gunakan aturan tangan kanan, berarti nanti jempolnya itu, jempol kita arahnya ke kiri, searah sama arah arus. Terus empat jari yang menggenggam itu dia menggenggamnya ke dalam gitu ya. Menggenggam ke dalam sana. Oke. Nah, empat jari yang menggenggam itu adalah arah dari medan magnet. Jadi kalau kita gunakan aturan tangan kanan, jadi arahin jempol tangan kanan kita itu ke kiri layar gitu ya, ke kiri layar. Terus lihat empat jari kita itu dia muternya kemana? Kalau kita gerak-gerakin naik apa? Kita gerakin kayak menggenggam sesuatu.
Dia itu muternya kan adalah pas di bagian atas kabelnya ini dia masuk ke dalam bidang. Tapi kalau di bagian bawah kabel, di daerah bawah sini dia arahnya keluar bidang kayak gini. Kayak gitu, arah putarannya. Karena dia menggenggamnya ke dalam sana. Kayak gitu ya. Nah, karena si loop yang dibentuk oleh si kawat itu letaknya di bawah, maka di bawah sini nanti arah dari medan magnetnya itu keluar semua. Kayak gini ya. Itu. Nah, itu arah dari medan magnet yang ada pada loopnya ini. Oke. Nah, buat nyari besar medan magnet ya, kita tinggal bikin menggunakan persamaan hukum ampere aja. Jadi integral B dot ds itu sama dengan mu nol dikali I enclose. Kayak gitu. Nah, misalkan kita bikin loop ampernya itu dia berupa lingkaran yang jari-jarinya itu adalah segini. Jadi jari-jarinya itu bisa berubah-berubah. Titik pusat dari lingkarannya itu ada di kawatnya ini. Ya. Jadi jari-jarinya itu adalah dari kawat menuju ke sini. Nah, itu jaraknya R kayak gitu ya. Sorry, kebalik arah. Kayak gini. Nah, ya. Yang mana jari-jari R-nya ini bisa berubah-berubah dia nilainya. Nilainya bisa berubah-berubah dari nol sampai berapapun. Sampai Taingga gitu ya. Kalau Taingga berarti dia ada jauh banget di bawah. Di bawah sini. Kita nggak tahu sejauh apa dia di bawah. Gitu ya. Tapi yang jelas R sama dengan nolnya itu ada di sepanjang kawat lurusnya ini. Kayak gitu. Oke. Nah, terus kan loop ampernya itu bentuknya melingkar. Medan magnetnya itu juga melingkar sejajar sepanjang loop, jadi muternya bareng antara si loopnya ini dengan medan magnetnya. Jadi integral B dot ds-nya itu langsung bisa kita tulis sebagai B dikali panjang dari lingkarannya. Panjang dari loopnya. Loopnya kan bentuknya lingkaran. Berarti panjang dari lingkaran adalah kelilingnya. Itu 2pi dikali jari-jarinya. 2pi dikali R. Kayak gitu. Sementara IN close itu adalah arus yang dilingkupi atau arus yang berada di dalam lingkaran nih. Kan di sini di dalam lingkaran cuma ada arus yang dikawatin aja ya. Yang besarnya ini adalah I ini. Nah, maka I ini adalah yang besarnya 25 ampere itu adalah IN close-nya. Kayak gitu. Nah, berarti dari sini kita bakal dapat 2πr dikali B sama dengan mu nol dikali I. Kayak gitu ya. Berarti nanti dapat B-nya itu adalah mu nol dikali I dibagi 2πr. Kayak gitu. Nah, itu yang kita baru dapat medan magnet ya. Nah, sekarang yang pengen ditanya di soal itu kan adalah gegel induksi. Yang mana gegel induksi itu adalah minus perubahan dari flux magnet terhadap waktu. Artinya kita harus cari tahu dulu flux magnetnya berapa. Yang mana flux magnetnya itu dia nilainya adalah sama dengan integral B dot dA. B itu tadi medan magnet yang udah kita cari. Sementara dA itu adalah elemen luas permukaan dari bukan luas permukaan, sorry, elemen luas dari loopnya. Berarti sama aja kayak partisi luas dari si kotaknya ini. Gitu ya. Nah, ini dA. dA kayak gitu. Oke. Nah, di sini kan kalau kita lihat batang tongkatnya ini kan dia bisa bergerak ke kiri ya. Jalan terus ke kiri. Artinya apa? Artinya pasti nanti luas dari loopnya ini itu bakal selalu berubah terhadap waktu. Oke. Bakal selalu berubah-berubah terhadap waktu. Jadi panjang tongkatnya itu tetap, gitu ya, panjang itu tetap L, tapi lebar dari kotak itu bakal berubah. Misalkan awalnya lebarnya itu adalah X. Nanti ketika si batang ini geser lagi, jadi X ditambah sekian. Geser tambah jauh lagi jadi X tambah sekian, dan seterusnya. Kayak gitu. Oke. Jadi kita bisa tulis dA-nya itu, jadi kayak gini aja. dA-nya itu adalah X. X-nya itu tadi, eh, si lebarnya yang berubah-berubah. Kita nggak tahu nilainya berapa, jadi kita misalin aja jadi X gitu ya.
Yang mana X sama dengan 0 itu ada di ujung kanan dari si ini, ujung kanan dari si relnya. Jadi makin makin ke kiri, si batangnya makin ke kiri, nilai X ini nanti bakal makin besar. Gitu ya. Atau lebar dari kotaknya itu jadi tambah besar. Nah, DA itu kan partisi luas. Partisi luas itu kalau kita punya kotak berarti kan panjang dikali lebar kan ya. Nah, tapi hati-hati. Panjangnya jangan kita kalikan dengan L. Panjangnya itu adalah kita misalin jadi DR. Panjangnya kita misalin jadi DR. Jadi si partisi luas kotak ini gitu ya, itu panjangnya adalah DR dan lebarnya itu adalah X. Kayak gitu. Kenapa panjangnya kita misalin jadi DR? Karena waktu kita ingin menghitung integral B.dA ini, ingat B itu kan bergantung sama variabel R. Artinya kalau posisi di sub Y-nya kita ubah-ubah, posisi di arah vertikal ini kita ubah-ubah, nanti nilai ini posisi di sini ya. Nilai medan magnetnya berubah. Kayak misalnya kita ngukur medan magnet di sini dengan jarak R1. Sama kita ngukur medan magnet di sini dengan jarak R2. Itu nanti nilai medan magnetnya bakal berubah-berubah. Oke. Jadi untuk itu kita nulis DA-nya, partisi luas itu adalah X dikali DR. Kayak gitu ya. Supaya nanti bisa kita integralkan terhadap B-nya yang merupakan fungsi dari R, fungsi dari jari-jari. Gitu. Nah, ini kalau kita substitusi, nanti kita dapat integral B-nya itu kan tadi mu 0 I dibagi 2 pi R. DA-nya itu adalah X DR. Kayak gitu. Nah, ini tinggal kita integralkan fluxnya. Kita integralkannya dari mana ke mana? Kita integralkannya dari titik paling atas relnya sampai ke titik paling bawah relnya. Nah, titik paling atas relnya yang di sini, itu kan jaraknya kalau dari kabel lurus ini adalah R sama dengan A. Ini kan ya? Karena R-nya itu nolnya adalah di kabel ini. Sementara kalau di bawah sini adalah R sama dengan A ditambah L. Gitu. Karena jaraknya A, terus nambah lagi L. Kayak gitu. Oke. Jadi batas integralnya itu dari A sampai A plus L. A itu adalah bagian atas dari relnya, A plus L itu bagian paling bawah dari relnya. Oke, jadi integral dari A sampai A plus L, mu 0 I dibagi 2 pi R dikali X dr. Gitu. Nah, di sini kan kita mengintegralkan terhadap R. Berarti variabel selain R itu bisa keluar dari integral. Berarti ini jadi mu 0 I dibagi 2 pi dikali X integral 1 per R dr. Dari A sampai A plus L. Jadi kita dapat flux magnetnya itu adalah mu 0 dikali I dikali X gitu ya. Dibagi 2 pi integral 1 per R kan jadi ln R ya. Berarti ln R dari A sampai A plus L. Nanti dapat mu 0 dikali I dikali X dibagi 2 pi dikali ln A plus L dibagi L. Kayak gitu. Oke. Nah, ini adalah flux magnetnya doang. Nah, buat dapat gegel induksi gimana? Berarti persamaan ini kita masukin ke dalam hukum Faraday yang ini. Bahwa gegel induksi itu adalah minus perubahan flux magnet terhadap waktu. Berarti gegel induksi itu adalah minus d per dt dari ini semua. Mu 0 I dibagi 2 pi dikali X dikali ln A plus L dibagi L. Nah, di sini kalau kita lihat semuanya itu variabelnya merupakan konstanta kecuali X. Oke. X itu dia berubah-berubah terhadap waktu. Kenapa dia berubah-berubah terhadap waktu? Ingat, karena X itu merupakan jarak dari, bukan jarak, merupakan lebar dari si kotak ini. Yang mana karena si batangnya bergerak, maka lebar kotaknya juga nanti bakal bertambah-tambah. Oke. Artinya semakin waktu dia bakal semakin bertambah. Kayak gitu. Jadi turunan ini semuanya bisa keluar dari turunan kecuali X-nya. Jadi nanti kita bisa tulis sebagai minus mu 0 I dibagi 2 pi dikali ln A plus L dibagi L dikali dx per dt.
Yang mana dx per dt, ingat, dx per dt itu kan perubahan panjang terhadap waktu. Perubahan panjang terhadap waktu itu adalah kecepatan v. Kayak gitu ya. Nah, ini kinematika, jangan sampai lupa. Berarti nanti GGL induksinya kita dapat ini kecepatan. GGL induksinya kita dapat minus mu 0 dikali I dibagi 2pi dikali ln A plus L dibagi L dikali V. Kayak gitu. Nah, ini adalah GGL induksinya. Tinggal dimasukin aja nilai-nilai semuanya. I-nya itu 25 ampere. Kecepatannya berapa tadi? Kecepatannya 2,5 meter per second. 2,5 meter per second. L-nya 40 cm. A-nya 20 sorry. L-nya 4 cm, A-nya 40 mm. L-nya 4 cm, A-nya 40 mm. 40 mm berarti 4 cm juga. Nah, terus mu nolnya itu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini tinggal dimasukin aja semua ke dalam persamaan ini. Nanti kita dapat nilai GGL induksinya berapa. Gitu ya. Tinggal dihitung sendiri. Oke. Nah, itu yang A-nya. Nah, kalau yang B-nya ditanya berapa besar arus induksi pada loop. Cuma besarnya aja. Kita nggak peduli arahnya kemana. Nah, kalau misalkan kita cuma pengen tahu besar dari arus induksinya aja, maka kita tinggal gunakan hukum Ohm. Yaitu arus induksi itu bisa kita cari dari nilai mutlak dari GGL induksinya dibagi sama hambatan dari rangkaiannya aja. Induksi dibagi L. Kayak gitu. Kenapa dimutlakin? Nah, karena GGL induksi itu nilai bisa positif, bisa negatif. Dan positif negatifnya itu nanti berpengaruh ke arah arusnya itu kemana. Kayak gitu. Tapi kita nggak peduli sama arah arusnya di soal ini, karena cuma ditanya besarnya aja, makanya kita mutlakin. Gitu ya. Nah, di sini R-nya itu adalah 0,5 ohm ya. 0,5 ohm. Berarti nanti tinggal dimasukin aja. GGL induksinya dapat dari soal yang ini, terus kita mutlakin, masukin ke sini nilainya. Masukin juga nilai R, nanti dapat arus induksinya sekian ampere. Kayak gitu. Oke. Nah, terus yang C-nya, daya yang harus dikerahkan pada tongkat agar si tongkat tadi dapat bergerak dengan kelajuan konstan. Nah, buat nyari daya, itu ya. Daya yang harus dikerahkan pada si tongkat agar si tongkatnya bisa bergerak dengan kelajuan konstan, itu bisa kita cari dari daya ini aja. Apa sih namanya? Dari eh, daya yang diberikan akibat medan magnetnya, gitu ya. Jadi daya itu bisa kita cari pakai persamaan ini. Daya itu kan definisinya adalah W per T. Bukan W per T, sorry. dW per dt. Yang mana dW itu adalah kerja. Perubahan kerja terhadap waktu. Nah, kerjanya dilakukan oleh siapa? Kerjanya itu dilakukan oleh gaya. Kerjanya itu dilakukan oleh gaya magnet yang menyebabkan si batangnya itu posisinya berubah terhadap waktu. ds itu jarak jarak tempuh atau posisi dari si batangnya. Si tongkat tadi, dia kan bisa bergerak-bergerak ya. Nah, ingat perubahan jarak terhadap waktu itu sama aja kayak kecepatan. Berarti ini sama aja kayak gaya magnet dikalikan dengan kecepatan batangnya. Kayak gitu. F itu gaya magnet, V itu kecepatan dari si batangnya. Nah, berarti kita tinggal cari berapa nih eh, si gaya magnetnya besarnya. Nah, buat nyari gaya magnet yang mengalir pada suatu batang atau kawat gitu ya, kawat lurus yang dialirin arus listrik itu tinggal bisa kita gunakan F sama dengan B dikali I dikali L. Kayak gitu. Oke. F sama dengan B dikali I dikali L. Tapi hati-hati. F sama dengan B dikali I dikali L ini bakal berlaku kalau misalkan B-nya konstan. Sementara yang kita punya, tadi kan B-nya itu berubah-berubah nilainya terhadap jarak, terhadap R, terhadap posisi
terhadap posisi panjang dari batangnya. Berarti persamaannya agak diubah sedikit. Persamaannya kita ubah jadi F sama dengan B dikali I diintegralkan terhadap DL. DL itu panjang dari si batangnya. Oke. Atau bisa kita tulis juga diintegralkan terhadap DR. Gitu ya. Nah, B-nya itu kan tadi adalah mu 0 dikali I dibagi 2 pi R. Nah, ini dikali I lagi. Terus kita integralkan terhadap DR. Nah, diintegralkannya dari mana ke mana? Dari posisi batang yang paling atas ke batang yang paling bawah. Berarti dari A sampai A plus L. Nah, ini juga dari A sampai A plus L. Kayak gitu. Berarti nanti dapat dari sini gaya magnetnya. Itu adalah mu 0 I kuadrat dibagi 2 pi integral 1 per R dr. Dari A sampai A plus L. Kayak gitu. Jadi nanti kita dapat gaya magnetnya itu adalah mu 0 dikali I kuadrat dibagi 2 pi dikali ln A plus L dibagi L. Kayak gitu. Nah, ini gaya magnetnya. Nah, kan gaya magnetnya udah dapat. Terus, oh sorry. I-nya bukan I kuadrat ya. Ini I-nya beda. Hati-hati. Nah, I yang di sini ini adalah arus pada batang. Arus pada batang. Aku hampir kurang teliti. Yang mana arus pada batang itu adalah arus induksi. Berarti ini I-nya I induksi. Sementara arus yang muncul pada persamaan B ini adalah arus yang ada pada si kawat hitam yang di atas batangnya tadi. Ini arus pada kawat. Arus pada kawat. Dan nilainya beda mereka berdua. Yang arus pada kawat kan 25 ampere. Kalau arus pada batangnya yang arus induksi tadi nilainya didapat dari sini. Tuh ya. Jadi ini bukan I kuadrat. Tapi harusnya I dikali I induksi. Kayak gitu. Oke, yang belakangnya juga berarti I dikali I induksi. Oke. Nah, ini adalah daya magnetnya. Jadi nanti kita dapat daya totalnya itu adalah mu 0 dikali I induksi dibagi 2 pi ln A plus L dibagi L dikali dengan kecepatan batang. Nah, ini tinggal dimasukin aja angka-angkanya berapa. Kayak gitu. Oke. Nah, ini soal tentang induksi elektromagnet. Sekarang kita ke soal yang terakhir. Nah, ini soal yang terakhir, yaitu tentang teori kuantum. Nah, di sini kita punya percobaan efek fotolistrik. Yang mana di percobaan efek fotolistrik ini, kita punya potensial penghenti dari si elektronnya, itu adalah 0,8 volt. Berarti ini adalah V-stopnya. V-stopnya 0,8 volt. Kayak gitu. Nah, terus si logamnya yang buat menghasilkan efek fotolistrik tadi itu disinari sama cahaya dengan panjang gelombang lambdanya itu 300 nanometer. Oke. Tentukan energi foton dari cahaya tersebut. Nah, ditanya berapa nih energi fotonnya? Oke. Nah, berarti buat nyari energi foton atau energi cahayanya itu tinggal kita gunakan energi foton. Itu kan adalah sama aja kayak konstanta Planck dikali dengan frekuensi kan ya. Yang mana, ingat kalau untuk suatu foton atau gelombang cahaya pada ruang hampa, itu frekuensi sama panjang gelombangnya bisa kita hubungkan oleh persamaan C sama dengan lambda dikali F. Ya, berarti kita dapat F itu adalah C per lambda. Berarti tinggal disubstitusi aja. Bahwa energi foton itu adalah Hc per lambda. Kayak gitu. Lambdanya 300 nanometer, C-nya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, terus H-nya itu adalah 6,62 kali 10 pangkat min 34 joule second. Nah, ini tinggal dimasukin ke sini aja. Nanti dapat energi dari fotonnya itu adalah sekian joule. Kayak gitu ya. Tinggal dihitung aja angkanya berapa. Nah, kalau yang B-nya, sekarang bila panjang gelombang cahaya yang menyinari permukaan target tersebut diganti
maka potensial penghentinya menjadi 1,5 volt. Tentukan panjang gelombangnya berapa. Nah, jadi tinggal gini aja. Kan hubungan antara potensial penghenti dengan energi cahaya yang disinari ke logam itu adalah kayak gini kan. Energi kinetik maksimum dari elektron yang terlepas itu dia nilainya sama dengan energi foton dikurangin sama fungsi kerja. Kayak gitu. Ini fungsi kerja. Fungsi kerja logam. Terus E ini adalah energi foton. Sementara K ini adalah energi kinetik maksimum dari elektronnya. Yang mana energi kinetik maksimum dari elektron itu bisa kita hubungkan dengan potensial penghenti tadi melalui persamaan E dikali V stop. E ini besar muatan elementer yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kayak gitu. Oke, nah jadi awalnya kita kan menyinari dia dengan eh, panjang gelombang 300 nanometer. Ini aku kasih nama lambda 0 ya. 300 nanometer itu. Dia menghasilkan V-stopnya itu adalah 0,8 volt. Nah sekarang panjang gelombangnya diganti, tapi V-stopnya jadi 1,5 volt. Nah berapa tuh panjang gelombangnya? Berarti tinggal kita masukin aja jadi persamaan linear. Ini EV, EV stop 1, EV stop 1 gitu ya. EV stop 1 itu yang V stop 1 itu yang 0,8 volt, sementara V stop 2 itu yang 1,5 volt. EV stop 1 itu sama dengan HC per lambda lambda 0 dikurangin fungsi kerja. Sementara E dikali V stop 2 itu sama dengan HC per lambda aksen dikurangin fungsi kerja. Lambda aksen itu adalah panjang gelombang yang baru. Gitu ya. Nah ini tinggal kita kurangin aja. Berarti E V stop 1 dikurangin V stop 2 itu sama dengan HC 1 per lambda 0 dikurangin 1 per lambda aksen. Gitu. Nah ini tinggal kita sederhanain. Berarti kalau dipindah ruasin, E dikali V stop 1 min V stop 2 dibagi HC sama dengan 1 per lambda 0 dikurangin 1 per lambda aksen. Nah, jadi 1 per lambda aksen itu sama dengan 1 per lambda 0 dikurangin ini. Dikurangin ini. Gitu ya. Nah, jadinya kita dapat nih lambda aksen. Lambda aksen itu adalah tinggal 1 dibagi ini aja. Satu dibagi ini. Nanti dapat nilai lambda aksennya berapa. Tinggal dimasuk-masukin angkanya berapa. Di stop satunya tadi 0,8 volt. Di stop 2 itu tadi 1,5 volt. Lambda nolnya itu tadi berapa? 300 nanometer ya. Ya 300. Iya 300 nanometer. Nah, terus H dan C-nya ya tinggal masukin aja konstanta Planck dan juga kecepatan cahaya pada ruang hampa. Nanti dapat lambda aksennya berapa. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang yang terakhir nih. Tentukan fungsi kerja bahan target tersebut dalam elektron volt. Nah, buat nentuin fungsi kerjanya gimana ya? Gampang. Tinggal kita gunakan aja salah satu V-stopnya. Pakai persamaan fotolistrik yang ini. Nah, misalkan kita pengen pakai V-stop yang pertama. Berarti nanti fungsi kerjanya itu bakal jadi sama dengan E dikurangin sama energi kinetik maksimumnya. Berarti ini jadi HC per lambda 0 dikurangin E dikali V stop 1. Nah, nanti dapat nih, tinggal dimasukin angkanya berapa, dapat V stopnya adalah sekian joule. Kayak gitu. Oke, udah habis soalnya. Ya, kurang lebih gitu untuk pembahasan UTS tahun
2022. Oke.